Halo Inspirator, ya kembali lagi sekarang ketemu di hari Sabtu lagi di bulan April pertama, minggu pertama bulan April tahun 2020. Ini sudah minggu ketiga kita work from home atau di rumah aja. Atau kalau misalnya yang masih bekerja di luar juga ada sih, cuman saya berpesan setelah bekerja selesai segera pulang ke rumah, bersih-bersih, jangan terlalu terlalu banyak ketemu orang ya, jaga kesehatan tetap dan utamanya selalu jaga kebersihan. Kebersihan itu cuci tangan, sering mandi ya. Terus sebelum ketemu orang di rumah, setelah pulang dari luar, mandi dulu ya, jangan ketemu keluarga dulu. Tapi yang penting semuanya mudah-mudahan sehat dan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu lah. Udah bosen di rumah terus, pengen ketemu. Tapi kemarin saya sempat beberapa kali melihat acara di luar ya, melalui media online, ada banyak ngobrol-ngobrol. Saya paling suka tuh ada statement dari salah satu influencer, salah satu host di Net TV, Mbak. Itu beliau bilang bahwasanya pandemi ini bukan sebagai cobaan, tapi ini sebuah mukjizat. Karena mukjizat yaitu bisa kita semakin kreatif berpikir hal-hal apa yang harus bisa kita lakukan untuk tetap produktif di masa yang kita tetap di rumah aja, tetapi kita harus produktif. Wah, itu bener. Setelah saya pikir-pikir, oh iya bener ya, itu sebuah mukjizat. Jadi otak kita lebih berpikir lebih jernih lagi nih, kreativitasnya dan lain-lain. Begitu. Jadi oh ya, mohon maaf kalau misalnya ini sore di podcast saya itu banyak suara kendaraan, kemudian ada juga suara geluduk mungkin, karena memang belum punya studio yang memadai dan rumah ada di pinggir jalan. Jadi masih kedengeran tuh suara kendaraan lalu lalang. Kadang-kadang juga mungkin nanti ada suara Prabu lagi nonton TV, batuk mungkin. Karena cuacanya itu nggak nentu sekarang nih ya, lagi hujan, panas, hujan, panas. Jadi terus kita di rumah aja terus, walaupun setiap pagi udah berjemur, tapi tetap karena lembab. Jadi kebetulan Prabu juga punya alergi. Kalau dingin itu agak sering batuk gitu. Jadi yang penting sehat lah, makanan bergizi, vitaminnya juga ditambah. Nah ini, saya hari ini berpakaian seperti ini. Kalau yang nonton di YouTube ya bisa ngelihat pakaian saya hitam-hitam seperti kita seperti apa, budayawan mungkin, enggak sih. Kesenian lah ya, pelaku seni. Karena mungkin banyak yang belum tahu kalau saya itu dari kecil saya adalah seorang penari, penari tradisional. Penari tradisional, bener penari tradisional, dan sekarang profesional dancer gitu. Kalau saya nari ya benar-benar dipanggil, dijadwal, kemudian ya ada fee juga pada saat saya nari. Kemudian saya melatih tari juga, saya profesional. Tapi saya lebih sering untuk melatih tari itu di kalangan PAUD, SD, ya itu. Saya lebih banyak bergelut sama teman-teman yang usianya masih anak-anak, masih usia PAUD dan SD. Nah, saya kali ini mau bahas tentang saya adalah seorang penari dari kecil, profesional penari, tapi saya kuliah nggak menari. Tapi saya masuk kuliah itu karena tari. Ya, saya bisa masuk di kuliah di perguruan tinggi karena saya menari. Saya terima kasih sekali dulu yang menemukan saya di SMA. Dosen saya yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi, yaitu Bapak
Bambang Widodo atau orang Purwokerto biasanya sering memanggil dengan sebutan Pak Dodit. Kayaknya di kalangan seniman budayawan nggak ada yang nggak tahu beliau. Nah, beliau yang menemukan saya kelas 3 SMA, saya sebut satu-satunya mungkin dulu zaman itu, satu-satunya penari laki-laki profesional zaman SMA. Itu saya, kemudian saya ditarik ke universitas tempat beliau mengajar untuk mewakili universitas tersebut kejuaraan tari di tingkat daerah, di tingkat Jawa Tengah pada saat itu, dan alhamdulillah mendapatkan peringkat keempat se-Jawa Tengah universitas saya. Dan dari situ saya semakin berkembang, tari saya berkembang, saya sering bertemu berbagai macam orang, seniman-seniman, bahkan alhamdulillah sampai saya bisa bertemu seniman nasional seperti Pak Dalang Mantep, satu panggung, bahkan saya yang direct beliau. Pada saat itu saya menulis cerita tentang drama tari kolaborasi, dan tokohnya adalah beliau dan saya yang menulis ceritanya. Saya melatih teman-teman penari di Purwokerto juga koreonya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Nah, saya ngelihat di tempat saya mengajar lagi-lagi di Universitas Perwira Purbalingga, ada satu orang juga penari laki-laki. Namanya Bungsu Widiatmoko. Profilnya beliau juga, dia itu banyak prestasi. Dari mulai SMA, dia beberapa kali mengikuti kejuaraan, dan sekarang dia juga menjadi seorang make up wedding, seorang laki-laki, dan latar belakangnya, wah itu nanti kaget. Nah, kalau yang tahu kaget. Dan saya kepengen tahu bahwasanya gimana sih persepsi masyarakat tentang laki-laki yang menari, laki-laki yang menari. Kalau saya pribadi, saya seorang laki-laki menari, saya berprestasi di bidang tari, bahkan sekarang profesional, sudah mendapatkan uang. Tapi masih ada juga, saya berpikir gini, kenapa nggak banyak laki-laki yang menari gitu? Apakah ada persepsi yang mengganggu di masyarakat? Atau saya juga sering melihat status di postingan di sosial medianya Bungsu juga sering mengeluh bahwasanya saya menari ini untuk menghidupi saya sendiri, tapi saya nggak peduli apa kata orang. Lah maksudnya apa tuh? Kita telepon aja si Bungsu ya. Kita telepon si Bungsu. Oh, suaranya tuh begitu tuh. Oh, di pinggir jalan. Oke, kita sudah. Oke. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bungsu? Alhamdulillah baik. Ya, udah 3 minggu nih nggak ketemu saya ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, masih di rumah aja Bungsu selama 3 minggu. Nggak work from home lah. Pokoknya semua dilakuin di rumah untuk kampus. Kamu gimana kuliah online? Ya begitulah Pak. Begitulah. Sudah menjadi kewajiban Iya. sebagai mahasiswa. Karena lagi ada wabah pandemi, iya. Jadi tetap dilaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Harus ya, tetap. Tapi ada halangan nggak, ada kendala nggak di kuliah online? Karena kan memang nggak hanya mahasiswa aja sih ya, karena mungkin SD, SMP, SMA, mahasiswa juga menerapkan sistem daring. Iya. Kalau untuk kendala sih, mungkin untuk mahasiswa sendiri mungkin ada yang terkendala dengan masalah sinyal. Karena mungkin ada yang dari desa-desa yang nggak kejangkau. Kemudian mungkin bagi untuk SMP SD kan mungkin nggak semuanya orang tua itu mempunyai gadget. Oh iya, betul. Permasalahannya mungkin masih sekitar teknologi sama di era 4.0 kan memang
mudah mengaplikasikan internet dan networking. Iya. Nah, kamu masih punya adik yang sekolah ya? Punya. Ya, dan juga daring ya? Sebenarnya bukan adik sih, keponakan. Oh, keponakan. Oke. Berarti kamu melihat bagaimana juga kesusahan tidak hanya di mahasiswa ya? Iya, iya. Tapi mudah-mudahan kalau kamu gadgetnya ada ya? Ada, Pak. Ada, oke. Terus berarti kesusahannya paling masalahnya di sinyal, di kuota ya? Sering habis ya? Iya, Pak. Biasanya cuma 1 bulan, sekarang 2 minggu udah lumayan limited lah. Iya. Iya, memang di situ kita juga sebenarnya dari dosen tuh mikirin banget, aduh ini mahasiswa kuota gimana ya. Walaupun kemarin ada subsidi kuota yang dari sponsorship dari salah satu provider 7 giga, tapi ternyata nggak bisa dipakai di semua daerah juga ya. Ya, ada beberapa sinyalnya nggak kuat, terus ada yang di desa ini kuatnya sinyalnya ini, ada yang di desa lain yang itu malah nggak kuat, yang lain yang kuat begitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu kan providernya. Iya, ya mudah-mudahan cepat berlalu ya Bungsu ya. Amin ya Allah. Untuk kuliah online, tinggal besok minggu depan UTS nih online. Iya. Iya, UTS online. Ya mudah-mudahan lancar lah. Bismillah, saya sih berharapnya lancar, nggak ada kendala, tetap bisa dapat hasil yang maksimal lah. Bismillah lah. Iya. Tapi salutnya kemarin kan keponakanku kan sekolah di TK. Jadi ada beberapa siswa-siswi TK yang nggak punya gadget. Gurunya itu menjemput bola ke rumah gitu loh. Jadi ngasih buku praktek tulis, terus gambar sesuai dengan jadwal tesnya anak-anak gitu. Oh gitu ya. Iya, anak saya Prabu itu juga belajar online juga kan di rumah, tapi metodenya direkam kemudian dikirim ke guru, ke miss-nya di pautnya. Begitu. Tapi ada juga yang itu ya, kalau nggak punya gadget dijemput bola ya ke rumah ya. Iya. Wah, mantap itu. Dikasih apa sih, kayak buku pelajaran gitu loh. Hitung-hitungan kayak gitu. Iya, mantap itu. Berarti wah, ini benar-benar itu gurunya berarti mengabdi untuk bangsa itu. Iya dong. Luar biasa. Ya, bismillah lah. Ini. Iya benar, pahlawan tanpa jasa katanya ya. Emang iya Pak. Oh iya. Oke, berarti saya suatu saat juga jadi seperti itu ya. Amin ya Allah. Iya nih Bung, di luar kuliah online yang sebenarnya semua orang udah bahas lah tentang kuliah online. Tapi yang saya tertarik, kenapa saya telepon kamu, saya pengen ngobrol sama kamu adalah ini Bungsu. Kamu itu saya rasa laki-laki yang berbeda di kampus. Why? Nah, yang berbeda di kampus karena apa? Satu, kamu punya banyak prestasi non-akademik. Nggak cuman akademik, ya, tapi non-akademiknya kamu banyak. Dan non-akademiknya itu yang tidak biasa dilakukan oleh laki-laki. Contoh, kamu menjadi ada duta-duta begitu ya, kayak duta, kamu pernah duta lingkungan ya? Pernah menjadi duta pemuda Pak. Oh, duta pemuda ya, oke. Duta pemuda, kemudian kamu juga seorang penari laki-laki, kemudian kamu juga seorang make up wedding, MUA nih mudah-mudahan ya, nantinya suatu saat jadi MUA ya. Iya. Nah, itu saya lihat tidak biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan kamu mirip sama saya Bungsu. Kamu mirip, dulu saya juga zaman kuliah saya pernah jadi duta wisata. Kemudian saya juga seorang penari, tapi saya nggak sampai perias profesional. Cuman kalau suruh ngerias, oke lah saya bisa, tapi saya nggak berani kalau untuk profesional. Paling kalau riasan karakter untuk nari, oke lah saya masih mampu. Tapi kalau untuk sampai wedding saya nggak mampu. Tapi bisa lah kayak gitu make up. Nah, kamu hampir mirip sama saya. Makanya saya tertarik nih buat mendalamin kamu.
Karena gini, beberapa kali kamu posting di media sosial, sepertinya ada hal-hal negatif yang orang pikir tentang lelaki yang menari, lelaki yang menjadi seorang perias. Itu gimana tanggapanmu? Betul. Jadi memang sebenarnya bakat itu memang tidak terlihat dari kecil ya. Mungkin dalam artian mungkin hanya ya just fun aja gitu. Oke. Cuma belum mendalami sama gitu. Karena memang pada saat aku kecil itu cita-citanya pengen jadi guru. Oh, jadi guru. Jadi guru. Nah, kemudian saya dulu pernah masuk ke SMA. Daftar ke SMA, ya. Betul. Cuma ditolak sama almarhum bapak, ditolak. Oh gitu. Karena ngapain sih sekolah di SMA? Otomatis kan juga nanti bakal sekolah lagi kan, gitu. Artinya susah, gitu. Karena mungkin perspektifnya almarhum itu harus punya masa depan, karena laki-laki kan memang sebagai tulang punggung. Betul. Kan nantinya kalau sudah punya rumah tangga. Betul. Nah, setelah itu saya masuk kuliah, saya masuk sekolah di SMK, jurusannya pertanian. Pertanian, SMK pertanian ya, oke. Ya, karena memang sebenarnya saya ikut sekolah di situ juga ikut-ikutan teman sih, bukan karena niat dalam hati. Iya, oke. Ya akhirnya selama 3 tahun nggak terpaksa saya jalani. Kemudian ya berbaur sama teman-teman. Terus dulu di SMK juga mesti sama guru-guru sebagai apa sih caranya ikonik SMK itu mesti apa-apa bungsu. Oh ya, oke. Jadi waktu itu pemilihan duta wisata itu mesti ikut. Bungsu. Terus pemilihan pemuda pelopor, saya juga ikut. Terus banyak sekali lah. Kemudian setelah lulus SMK, saya ngajar ekstrakurikuler pramuka, karena memang hobi saya pramuka. Oh, pramuka sejati nih ya. Iya, pramuka sejati. Dulu pernah ngajar salah satu madrasah ibtidaiyah. Di sana di Kecamatan Brebet. Itu memang kalau dikatakan sih memang MI-nya itu sangat prihatin gitu. Karena kadang saya miris melihat anak-anak itu kadang berangkat sekolah nggak pakai sepatu, pakainya sandal. Oh iya, masih begitu? Iya. Merebet ya, Purbalingga itu ya? Iya, merebet Purbalingga. Oh, luar biasa. Terus kalau ya gitu sih, mungkin karena mereka orang tuanya juga gak usah alasan lah kalau misalkan hujan, gak usah berangkat kayak gitu. Jadi aku semangat dari orang tuanya itu memang juga kurang ya. Kemudian setelah di sana saya ngajar pramuka, terus yang tadinya nggak ada prestasi di bidang pramuka, alhamdulillah juara 1 bertahan 4 kali berturut-turut. Oh. Di kecamatan atau di kabupaten? Di kecamatan. Mesti kalau di kecamatan juara 1 otomatis masuk ke kabupaten, ya betul. Ya. Setelah itu berganti waktu, terus akhirnya saya secara rapat intim sama kepala sekolah, katanya suruh ngajar di MI. Nah, karena memang dulu cita-citanya menjadi guru, akhirnya saya menerima penawarannya. Akhirnya saya ngajar selama 1 tahun di MI itu. Kemudian saya kuliah di IAIN Kebumen. Oh, kamu pernah di IAIN Kebumen? Iya, pernah. Oke. Nah, terus setelah itu saya keluar dari KMI itu, karena memang
mungkin nggak tahu dari hati yang paling dalam, saya pengen keluar gitu. Saya kayak pengen nyari nuansa berbeda. Akhirnya saya keluar, kuliahnya pun saya keluar. Setelah itu ada beberapa teman saya waktu itu minta tolong untuk ngajarin tari. Di situ akhirnya saya emang karena saya basic tari, dulunya pernah ikut sanggar. Akhirnya kamu ikut sanggar dari kelas berapa? Kalau ikut sanggar sih dari SMP. Dari SMP, oke. Dari SMP. Setelah itu kan ngajar FLS 2N itu. Ya, FLS. Karena kan saya pertama mengajar, otomatis saya juga pernah punya nuansa berbeda kan menghadapi anak-anak, karena ngajar secara otodidak, kemudian belum punya basic secara luas. Akhirnya saya bagaimana bisa menyatukan feeling mereka itu jadi satu, karena mereka nalinya kan berkelompok. Nah, hasil pasrah sama anak-anak ya baru pertama kali juara 3 di kecamatan. Wow, alhamdulillah, bagus banget itu. Karena memang itu luar biasa sih anak-anaknya. Tomboy, ada pokoknya berbagai macam karakter. Iya. Setelah itu saya mendalami lagi ke ketekunan. Pokoknya kalau ada unsur Jawa-Jawa kayak gitu emang saya suka sih Pak. Ya, oke. Misalkan karawitan, kemudian copat dan lain sebagainya. Mirip, kamu mirip saya banget ya. Terus setelah itu lambat laun saya akhirnya karena memang saya menari, otomatis kan saya juga jauh-jauh dari make up kan. Betul. Karena memang penari itu harus bisa make up sendiri. Iya, betul. Nah, akhirnya pada saat itu memang ya mendalami lah otodidak lewat tutorial dari YouTube, tutorial dari Instagram, dari video teman-teman Facebook gitu. Setelah itu saya di situ juga masih aktif pramuka, ikut satuan karya Bakti Husada di Puskesmas Bocari. Ya sedikit-sedikit tentang tahulah obat atau penanganan bagaimana orang sakit dan lain sebagainya, sedikit-sedikit tahu. Setelah itu ada pemilihan pengiriman kontingen perkemahan antar satuan karya tingkat Jawa Tengah. Kebetulan saat itu kemahnya di Boyolali. Kamu ikut? Saya ikut, kepilih. Nah, akhirnya mewakili Kabupaten Purbalingga. Setelah itu ada lomba yang namanya Sendra Tasik, Sendra Tari dan Musik. Oh itu ya. Temanya penyuluhan kesehatan. Alhamdulillah kontingen Purbalingga juara 1. Jadi intinya kamu tuh banyak sekali prestasi di tari, di di kegiatan non akademik begitu kan? Nah. Iya. Terus menurutmu persepsi masyarakat terhadap laki-laki yang menari, yang merias itu gimana? Menurutmu sekarang kenapa kamu sering pasang status di postingan-postingan lah intinya yang merujuk ke bahwasanya kok kamu kayak nggak diakui gitu. Itu gimana? Menurutmu gimana? Jadi kan memang laki-laki itu jantan, jantan itu tidak harus merokok, tidak harus minuman keras, tidak harus bertato, tidak harus nakal dan lain sebagainya. Tapi nakal saya itu memang nakalnya menggeluti teman-teman di bidang kesenian kayak gitu. Jadi memang persepsi orang kan beda-beda ya Pak, punya pandangan masing-masing. Ada yang memang pada saat itu ada yang memang bahwa penari itu harus cewek enggak, penari itu harus cowok enggak. Semua itu sudah kewajiban kita sebagai pemuda ya, otomatis melestarikan budaya bangsa Indonesia. Karena kan memang
bangsa Indonesia kan banyak suku, banyak ciri khas daerah masing-masing, betul. yang nggak bisa kita pelajari. Nah, kita sebagai pemuda di sini kan emang tujuannya harus melestarikan, minimal sekali itu melestarikan budaya kita sendiri, daerah kita sendiri. Betul. Kalaupun memang ibaratnya mau mempelajari, ya kita memang harus menghargai orang lain dulu gitu. Karena apresiasi itu menjadi nomor satu ketika kita sudah berkecimpung di kesenian. Gitu. Ya, apresiasi dulu ya. Kalau mau menghargai sebuah seni itu kita harus apresiasi dulu. Betul, saya setuju. Karena kan memang banyak sih yang kadang misal nih ada orang yang bisa nyanyi-nyanyi aja. Mereka sudah berani menampilkan yang terbaik untuk nyanyi. Banyak kalau untuk seorang ahli mungkin ada kekurangan di bidang ini. Kalau ada orang yang nggak ahli, itu jelek banget sih, ngapain sih tampil di situ. Nah, itu yang membuat saya miris sama mindsetnya teman-teman kayak gitu. Jadi tidak bisa mengapresiasikan bahwa temannya itu bisa punya sesuatu skill yang bagus, skill sesuatu, betul. Jadi dalam diri saya unik itu ada. Semua pun orang punya keunikan masing-masing yang tidak bisa ditirukan itu. Karena yang saya herankan kan kayak gini. Dulu ada pernah kasus bahwa tari pendet, wayang kulit dan lain sebagainya itu milik Malaysia. Pernah. Kenapa sih warga Indonesia, warga plus 62 itu nggak bisa mempertahankannya gitu ya? Mempertahankan Betul. Gitu. Ya karena negara lain itu malah justru mengapresiasi budaya bangsa Indonesia gitu. Betul. Nah, kita hanya keluar-keluar saja mana bisa beraksi gitu. Bener. Nah, otomatis tolong ubah mindsetnya teman-teman, itu harus bisa memikirkan dari sudut yang paling runcing itu. Karena di sini kan memang kalau kalian cinta Indonesia, kalian sayang Indonesia, kalian harus bisa menjaga NKRI utuh. Minimal ya harus bisa melestarikan itu. Iya. Jadi saya mandang gini, mungkin kesimpulannya gini tadi saya bilang, kita tuh suka kagetan kalau tiba-tiba ada negara lain mengakui budaya kita ya, kayak pada saat itu tari, beberapa tarian, nggak cuman pendet, reok Ponorogo pernah mau diakuin. Kemudian ada beberapa motif batik juga sempat diakui. Kemudian ada keris juga sempat diakui. Kemudian makanan khas, bahkan lagu juga sempat. Nah, ibu-ibulan. Iya, betul. Nah, sebenarnya mau dibilang salah, nggak salah, gini, kita masih satu rumpun Melayu. Bisa jadi di sana juga berkembang sebuah kesenian itu berkembang, kebudayaan itu berkembang. Tetapi nyatanya nggak mungkin kan, namanya juga reok Ponorogo. Ya jelas pasti dari Ponorogo dong. Ya kan? Tari pendet Bali ya pasti dari Bali toh gitu kan, nggak mungkin dari daerah lain selain Bali gitu. Jadi sudah ada jelas namanya itu. Nah, kita tuh tiba-tiba latah kaget kalau di situ diakui gitu ya, Bungsu ya. Tapi sebelum kita latah kaget, kita nggak pernah mengakui juga. Sebagai pemuda kita cuek-cuek aja tuh sama budaya kita tuh. Begitu ada yang ngakui baru kita kaget, kita latah. Nah, sebenarnya ada baiknya sih Bungsu, dengan adanya trigger-trigger seperti itu, akhirnya pemuda-pemuda mau mengakui keseniannya sendiri, mau mengakui budayanya sendiri. Nah, kita mungkin, saya, kamu sebagai seorang penari, perias tradisional gitu ya, fungsinya ya kita tetap menjaga aja, jangan sampai budaya itu hilang gitu. Kata orang, nyatanya gini, saya ini seorang penari dari kelas 3 SD malah Bungsu. Kamu dari SMP, saya dari kelas 3 SD. Umur 7 tahun saya sudah menari dan sudah mewakili kabupaten saya, Banyumas, di provinsi. Umur 7 tahun saya sudah mewakili Banyumas di provinsi. Sampai sekarang
saya masih berkecimpung di dunia kesenian, teater, tari, film. Saya berkecimpung di situ. Saya menjaga itu. Nah, pertanyaan saya seorang laki-laki dan saya tetap tulen nih, jantan nih, bungsu. Saya punya istri, punya anak. Persepsi masyarakat itu ada yang bilang dulu, memang saya juga mungkin kamu ngerasain gitu, laki-laki nari kayak cewek gitu. Lah, kamu suka sama cewek kan, bungsu? Suka kan? Suka. Ya iya dong, kita tetap laki-laki ya laki-laki kan. Nggak ada pengaruhnya menari terus jadi nggak suka sama cewek, ya kan? Betul. Kita jadi perias terus jadi nggak suka sama cewek, nggak begitu kan konsepnya kan? Iya, betul. Kemasannya mereka kan memang ya karena pandang sebelah mata gitu, Pak. Karena hanya orang-orang yang merokok aja yang bisa punya istri. Hanya orang-orang yang bertato atau minuman keras yang punya istri. Padahal sejatinya laki-laki itu tidak hanya menikahi saja, tapi bisa menghargai pasangannya, Betul. kemudian bisa menghidupi pasangannya. Intinya sih kalau memang berumah tangga ya memang di situ kan memang banyak cobaan dan ujian kan. Kalau kayak gitu. Banyak Cuma mukjizat. Ya, cuma kan intinya di situ kan saling belajar kayak gitu, Pak. Kalau misalkan memang si A ngomong ini, ya udah kita lurusin. Intinya saling belajar aja sih, karena ibaratnya kayak kita sama orang tua aja pun kadang banyak selisih. Apalagi sama orang yang baru. Jadi kita belajar nari ini, belajar berkesenian ini, kita malah jadi tahu bagaimana karakter orang lain. Saya dulu ngerokok, bungsu. Malah pas ngerokok saya nggak dapet istri. Begitu saya berhenti ngerokok, malah saya dapet istri. Itu. Iya, saya pas ngerokok nggak dapet istri tuh. Begitu saya berhenti ngerokok, dapet istri. Berarti, iya kata istri saya. Tapi pacar saya dulu banyak gitu. Cuman pacaran doang. Tapi begitu berhenti ngerokok, saya dapet istri. Berarti malah perempuan juga melihat laki-laki bukan dari situnya kali, bungsu. Betul. Jadi sekarang pertanyaan terakhir nih, bungsu menari begitu lama, merias begitu lama, kamu dari nari, dari ngerias bisa menghidupi kehidupanmu kan? Bisa kan? Bahkan kamu bisa membantu orang tuamu toh? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu bisa bayar kuliah sendiri kan? Ya, alhamdulillah. Tuh. Walaupun kecil ya. Iya, nggak masalah. Walaupun nyicil juga nggak masalah. Yang penting kan bayar kuliah, bisa kuliah sendiri. Jadi intinya apapun yang kita geluti kalau ditekuni, hasilnya ada kan, bungsu? Betul. Karena prinsipnya saya itu memang anugerah Tuhan yang sudah berikan kepada saya. Hobinya saya itu malah justru mencari pundi-pundi berlian. Wede, pundi-pundi berlian lagi ya, luar biasa. Oke. Mohon maaf nggak selera sama emas, sorry. Emas udah jauh ya, berlian ya. Emas udah jauh. Oke, luar biasa. Berarti tas-tas yang mereknya yang di pasar juga udah nggak kelas ya? Iya. Oke. Nggak kelas, Pak. Aku biasa belanja aja pakai kresek aja. Pakai kresek. Oke. Tas-tas yang merek Eiger itu enggak, itu sih banget. Selera. Aduh. Iya. Back to nature aja, Pak. Oke, back to nature. Ya, jadi intinya kamu menari, kamu merias itu bukan karena kamu itu persepsi masyarakat tentang yang menari merias itu adalah kecewek-cewekan, itu tidak terbukti karena niatnya adalah kamu mencari berlian untuk dirimu sendiri ya. Betul sekali. Sekaligus bonusnya adalah melestarikan budaya dan kesenian dari Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Luar biasa, pertahankan bungsu. Saya kepengen melihat kamu selalu berprestasi di bidang itu. Jadi di kampus tetap ada seorang laki-laki penari. Suatu saat mungkin kita bisa nari bareng, bungsu.
Oke, Iya, kolaborasi. kita kolaborasi. Mudah-mudahan kita juga bisa dapat kamu dapat adik kelas laki-laki yang ada penari juga. Jadi setiap angkatan Amin, selalu ya ada Allah. penari cowok terus ya. Amin, amin. Jadi minimalnya di Purbalingga terjaga tuh kesenian Purbalingga dari penari-penari laki-laki. Ya Begitu. kan intinya laki-laki kan potensi keseniannya kan nggak hanya menari, mungkin Betul. bermain gitar, menyanyi. Kalau musik itu kan udah melukis. banyak banget. Iya. Iya, banyak sekali. Tapi penari coba dari sekian banyak mahasiswa di Unperba, ada 200-an mahasiswa. Laki-laki yang bermusik ada berapa puluh? Banyak sih ya. 120 lah. 120 ya. Nah sekarang Iya. laki-laki yang menari di Unperba hanya kamu, Bungsu. Enggak, Pak. Enggak, banyak. enggak. Ada ya? Ada 200-an lebih. Oh, 200 lebih dari 200 mahasiswa ya. Buktinya kalau ada suara dangdut pasti mereka Oh menari, Pak. iya Nah, benar. Oh iya. Oh berarti persepsi saya yang harus dirubah nih. Penari Iya, dangdut ya banyak ya. Oke. Aduh, gimana sih dosen manajemen? Oke. Siap. Begitulah Bungsu, teruskan ya. Saya apresiasi sama kamu. Mudah-mudahan kamu selalu berprestasi di bidang non akademik. Tapi akademiknya juga jangan dilupakan. Mudah-mudahan kamu juga bisa meraih banyak pundi-pundi berlian yang kamu sudah cita-citakan untuk membahagiakan dirimu, keluargamu, dan cita-citamu bisa tercapai lah. Intinya begitu, Bungsu. Amin. Ini Bapak nggak peres kan? Hah, nggak peres? Oh ya, harusnya kamu yang peres sama saya. Ngapain saya peres sama kamu? Baik, siap. Iya. Oke, ketemulah. Mudah-mudahan kita cepat ketemu ya, Bungsu ya. Kepengen puasa tuh kita buka puasa bareng di kampus loh, rame-rame semua mahasiswa bareng. Doakan ya Pak, ini ada ekspedisi menuju Indonesia Emas 2020 di Oh iya, Sumba ya? Sumba. Oh, kamu ikut ya? Saya ikut Ikut seleksi ya? seleksi. Oke, mudah-mudahan lolos ke Sumba. Saya cukup melihat foto saya di sebelah apa tuh? Sumba itu apa di sana? Ada gunung apa ya namanya tuh? Ada pawanya. Iya, lupa saya. Nah, itu Lupa, Pak. ya, foto saya, kamu foto di sana gitu ya. Buat doa saya sampai sana juga mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Ya, terima kasih ya Bungsu ya. Sama-sama Bapak. Selamat belajar buat UTS besok. Amin. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, jadi laki-laki menari itu persepsinya nggak seperti yang dibayangkan. Jadi kita itu benar-benar kepengen melestarikan budaya bangsa, kita itu benar-benar bercita-cita. Dan yang utamanya adalah kita profesional, kita mendapat sebuah apresiasi di situ, yaitu sebuah materi yang kita dapatkan. Untuk apa? Ya untuk kehidupan kita. Yang kuliah ya untuk kuliah, yang punya keluarga seperti saya untuk menghidupi keluarga saya. Kita berprofesi itu untuk untuk kehidupan kita. Jadi selain kita menjaga budaya, kita juga mendapatkan sebuah materi yang tadi sudah diungkapkan Bungsu bisa kuliah sendiri, bisa menghidupi ibunya dari dia menari dan merias. Jadi semua profesi itu sama. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Kalau ada saran apa yang mau dibahas tentang pendidikan, tulis di komen ya, di komen di podcast atau di komen di YouTube atau di media sosial saya juga bisa di @legowojr. Oke, terima kasih. Selamat sore. Salam inspirator.